sholat isya yang diakhirkan. Apa maksudnya itu? Apakah Nabi malas sholat isya awal waktu? Bukan. Karena memang sholat isya yang afdol itu adalah diakhirkan, bapak-bapak. Yang kita lakukan ini meskipun bukan waktu afdol, tapi nggak ada masalah, boleh aja. Tapi kalau mau yang lebih afdol, bapak-bapak, kapan itu diriwayatkan dalam An-Nasai atau Abu Dawud? Malam, tengah malam itu waktu yang afdal menunaikan salat isya. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan aku khawatir menyulitkan umatku, pasti kuwajibkan mereka salat di waktu. Kamu menyulitkan balasannya? Itu orang yang semangat aja. Kalau ditunaikan di rumah nggak ada masalah mungkin ya. Tapi ini di masjid ya. Jadi jam 11, jam 12 baru azan berkumandang isya. Ya, silakan yang nongol banget ada para semua di rumah. Orang Umar aja bilang, ya Rasulullah, belum sholat isya kan kita? Lihat ibu-ibu di rumah sudah pada tidur, anak-anak kecil sudah tidur semua, belum sholat kan? Apa kata Nabi? Kalau bukan aku khawatir menyulitkan umatku, sekarang justrunya umat waktu yang tepat untuk menunaikan sholat tersebut. Jadi ini yang dipilih oleh Nabi. Salahkah kita kalau sholat di waktu isya tadi? Enggak, boleh, tidak ada masalah. Karena kondisi dan situasi yang mengikuti kita zaman sekarang. Baik, apa yang terjadi dalam sholat isya yang diakhirkan? Adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dia tempat tinggalnya di luar kota Madinah. Mungkin sekarang sudah berada di dalam kota Madinah karena perluasannya ada. Waktu zaman Nabi, kota Madinah tidak seluas sekarang. Dia berasal dari suku, di sini disebutkan Bani Salamah. Jadi Mu'adz bin Jabal berasal dari suku atau kabilah Banu Salamah. Ini letakkan di luar kota mereka perkampungan. Nah, apa yang terjadi di sini? Mu'adz bin Jabal pada suatu hari sholat berjamaah bersama dengan Nabi, sholat isya. Sudah telat kan sholat isya ini? Begitu beliau pulang ke rumahnya, orang-orang di kampungnya itu ternyata menjadikan Mu'adz bin Jabal juga sebagai imam mereka sholat isya. Jadi sholat isyanya Mu'adz bin Jabal itu double deh. Jadi misalnya begini, kalau kita mau aplikasikan, bapak-bapak sholat isya di sini, oke? Kemudian mau tahsin, biasanya di Sepinggan Pratama ada, atau di masjid sini ada. Jadi bapak-bapak pergilah ke masjid Sepinggan Pratama. Dan masjid Sepinggan Pratama adalah masjid yang jeda waktu antara qomat dengan azan dengan qomat lama, gitu dia. Sini sudah assalamualaikum, di sana baru qomat. Biasanya begitu. Dia jedanya 10-15 menit. Nunggu para makmum datangan begitu. Oke. Nah, sampai di sana, bapak-bapak sudah bawa tas, begitu ya. Jangan duduk di luar, Pak. Nanti muncul fitnah dan ada hadis Nabi, kenapa kamu tidak sholat gabung bersama dengan jamaah yang ada? Meskipun kita sudah sholat isya. Apa yang sebaiknya bapak-bapak lakukan? Taruh tas, karena habis isya kan ada tasir ya, perbaikan bacaan Quran. Bapak-bapak sholat ulang, sholat isyanya itu jauh lebih baik. Atau ke ruang tunggu aja kira-kira di sana. Karena nongkrong di depan masjid dan kita nggak sholat, itu fitnah loh. Iya, orang bilang juga apa nggak sholat kan? Muslim kan? Saya pernah ada sore-sore masa ada orang gitu tampilannya, ya begitulah. Saya kira tukang ojek atau wallahu alam. Saya mau sholat asar, saya ajak mas, sholat dulu asar. Dia bilang sudah sholat pak di tempat lain, tapi tampangnya tampang marah dia. Saya tegur begitu. Artinya saya ini sudah sholat, nggak usah diajak-ajak lagi. Padahal bagusnya dia taruh motornya, ayo sholat bareng, kan orang akan bertanya, gitu ya. Nah, sekarang sholat yang ditunaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, sholat yang pertama, sholat isya yang pertama, itu hukumnya wajib. Kalau dia nggak sholat, dosa memang. Dan ditunaikan berjamaah untuk mendapatkan keutamaan berjamaah bersama Nabi. Sekarang sholat dia yang kedua, hukumnya apa? Sunnah. Jadi sholat isya yang double, yang keduanya itu sunnah, bukan yang pertama. Kenapa dibilang yang keduanya sunnah, bukan yang pertama yang sunnah? Karena yang pertama ini bersama dengan Nabi loh. Jadi kata para ulama, inilah yang wajib, inilah lebih utama, jangan yang sunnah. Berarti yang kedua dihukumi sebagai sunnah. Dan dari sini muncul kemudian hukum bahwa kalau ada orang sholat dua kali, maka dengan sholat yang sama, sholat yang pertamanya wajib, sholat yang kedua sunnah. Ini satu catatan. Catatan yang kedua, Bapak, bolehnya orang yang sudah sholat wajib dan dia berarti sholat yang kedua sunnah. Kemudian ada orang di belakangnya datang
menjadi makmum dia. Boleh? Boleh. Dan ini memunculkan satu kesimpulan bahwa perbedaan status sholat seseorang dalam satu jamaah dibolehkan di dalam Islam. Satunya sholat wajib, satunya sholat sunnah. Atau satunya sholat sunnah, satunya sholat wajib, gak ada masalah. Gitu dia. Mana dalilnya ini sudah. Seandainya ini terlarang, dan ini sepengetahuan Nabi. Di sini dalam keterangan kitab ini disebutkan hal ini sepengetahuan Nabi. Kalau seandainya ini terlarang, Bapak-bapak, Nabi kan sebagai peletak dasar Islam ya. Kalau seandainya terlarang, pasti ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Jadi boleh. Perbedaan ini, perbedaan niat boleh. Sampai misalnya begini, ada orang sholat subuh yang rakaatnya sama biasanya, atau satunya masbuk, satunya sholat sunnah, satunya sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah zuhur di mall misalnya, ini kejadian sering di mall sering. Dia sholat sunnah apa ba'diyah? Datang orang ditepuk. Orang ini sudah ngasih kode misalnya. Si kode. Kodenya gimana tuh? Sama dengan assalamualaikum, kodenya sama. Nggak paham juga? Ya sudah, dia tetap boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Mana dalilnya ini sudah? Tetap lanjutkan sholat sunnah. Lanjutkan aja. Cuma yang ini kan 4 rakaat, yang ini kan 2 rakaat ba'diyah. Oke? Jadi setelah dia assalamualaikum, selesai dibangun aja. Jangan ditegur habis sholat. Mas, ini sholat sunnah, kenapa sampai ikut di belakang saya? Gak usah, boleh aja. Fatwanya begitu, silakan. Dengan keumuman hadis yang barusan kita bahas bersama. Kak, ada pertanyaan? Ya. Apa kita? Ya, itu sudah kita bahas. Waktu itu Pak Mul cuti berapa bulan ke Banjar. Oke, ada beberapa opsi yang begitu, Bapak. Yang pertama, ini banyak faedahnya nih buat yang bergabung. Yang pertama, begitu kita sholat, kita seharusnya 2 ya. Ini orang kan imam, dia melengkapi ya. Apa yang kita lakukan? Sholatlah kita seperti dia ikuti. Jadi lengkap jadinya. Yang kedua, Bapak-bapak masih ingat gimana caranya? Yang kedua, Bapak-bapak pada tahiyat akhir, karena kita duduk aja seperti tahiyat akhir. Bagi kita 2 rakaat, bagi dia 4 rakaat. Tunggu si imam. Jadi biar aja dia berdiri, kita duduk aja gitu. Nanti selesai imam sampai rakaat keempat buat dia assalamualaikum, baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fatwanya Pak Utsaimin rahmatullah. Tunggu aja. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak? Oke. Mudah, Islam itu mudah sebenarnya. Cuma karena kita nggak tahu ya, jadi kesana bingung apa yang harus saya lakukan. Tunggu aja, tunggu kita. Ada juga opsi kayak gitu Bapak. Ada opsi kayak gitu. Karena bagi saya cuma 2 rakaat, bagi dia 4 rakaat. Tapi ini tidak dijadikan pilihan. Lebih baik kita tunggu. Kenapa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Seorang imam dijadikan imam untuk kita ikuti. Padahal yang patut kita ikuti. Di antaranya apa? Tunggu dia sampai selesai. Nanti begitu dia assalamualaikum, baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak-bapak yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-113. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala 'atiqihi minhu syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian sementara di atas pundaknya tidak ada sesuatu pun. Ini maksudnya larangan, tidak sampai haram. Sebagian mengatakan, sebagian ulama meletakkan bahwa ini hukumnya makruh. Pakaian salat ininya pundaknya tidak ditutup, cuma segini aja. Cuma kayak kamen gitu loh. Ininya terbuka. Itu dia. Jangan salat seperti itu kata. Dan Allah lagi kan berfirman dalam satu ayatnya, khudhu
zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau kamu pergi ke masjid, pakailah pakaian perhiasan kamu yang paling baik. Ini mau sholat pakaiannya begitu mau dolanan, mau jalan, Masya Allah dengan semerbak wangi dan seterusnya, pakaian yang terbaik. Mau ke masjid. Jadi mari kita ingat bahwa Bapak, kalau kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, usahakan cari pakaian yang terbaik, Pak. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, kata Nabi, pakailah, kita terkait dengan hari Jumat ya. Apa? Cari minyak wangi yang ada dari rumah, di rumah. Suruh pakai minyak wangi. Dan itu usahakan jangan hari Jumat aja. Hari-hari yang lain juga. Pakai yang terbaik, paling indah. Baik, silakan. Masalah minyak wangi kalau alkohol ya. Baik. Masalah minyak wangi yang pakai alkohol itu ada dua juga pendapat. Yang pertama mengharamkan karena mengandung alkohol. Yang kedua tidak apa-apa karena yang diharamkan dari alkohol adalah dimasukkan ke mulut. Lihat, apapun ayat, hadis itu berkaitan dengan alkohol dan itu pasti dimasukkan ke mulut. Minum khamr ya. Khamr tuh mana ada di zaman Nabi dipakai di badan. Khamr yang dimasukin ke mulut, memabukkan. Kan jadi anunya apa? Ilahnya, sebab musabab diharamkannya karena memabukkannya itu. Dan kalau ditaruh sini apa memabukkan? Enggak. Nah, ini satu alasan. Alasan yang lain, disebutkan bahwa ketika muncul ayat pengharaman khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Para sahabat kemudian memecahkan, menuang, menendang gentong-gentong di kota Madinah yang dipenuhi dengan alkohol. Akibatnya jalan-jalan kota Madinah penuh dengan alkohol. Pertanyaannya, jika seandainya itu adalah sesuatu yang haram bersentuhan dengan badannya, mereka nggak akan tendang, mungkin dibawa dulu ke TPA, tempat pembuangan akhir, baru dibuang jauh-jauh supaya nggak kena baju, supaya nggak kena sendal. Itu kan kena bapak-bapak, ya paham ya anunya, dalilnya. Nah, dan jalan-jalan dipenuhi dengan najis-najis seperti itu. Nah, ini salah satu dari sekian banyak kesimpulan yang ada. Karena itu ada pendalilan yang lain, cuma yang jelas ulama yang pendapat yang kedua ini mengatakan alkohol dilarang kalau itu dimasukkan ke dalam mulut kita konsumsi. Tapi jika berupa minyak wangi maka tidak apa-apa. Dan ini alkohol ini bapak-bapak sebenarnya kenapa orang pakai minyak wangi alkohol? Untuk biar lebih cepat menyerap, biar lebih lama, itu dia pertimbangannya. Tapi kalau kita mau ngambil jalan tengah, nggak apa-apa minyak wangi mengandung alkohol. Tapi yang ada biasanya orang menyiapkan Pak, air minyak wangi apa bilang orang? Minyak wangi masjid. Minyak wangi masjid, orang masjid. Biasanya yang gini-gini dijual di emperan gitu loh. Nah ini sudah tersedia ya, itu aja boleh. Tapi kalau mau malam mingguan mau jalan, rata-rata saya nggak yakin kalau bawa pakai yang masjidan itu, camontak, cap Allah alam sawab. Biasanya yang lain kan. Sebenarnya boleh aja yang buat jalan, yang buat boleh Pak, silakan. Biasanya yang buat jalan kemana-mana itu yang aduhai, mantap itu. Konon katanya penyebab kecelakaan terbanyak di jalan raya adalah gadis-gadis yang itu pingitan itu keluar ke jalan-jalan dengan aduhai dan pakai minyak wangi. Kita kan terganggu jalan karena wangi yang sebar di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi, ulama memang ada dua sorotan terhadap masalah ini. Yang pertama mengharamkan, yang kedua memakruhkan. Cuma kita tidak melihat haram atau makruh, sudah kita lepas dari itu. Karena Allah menyuruh kita, kalau kamu pergi ke masjid, maksudnya sholat, pakai pakaian kamu yang terbaik. Pakai ini aja. Begitu kondangan hari Minggu, hari Ahad, coba bagus-bagus, mana mau dia pakai? Apa? Lanjut tali londo. Atau pakai singletan aja. Diusir sama satpam. Ini orang gila, lepas dari mana? Demikian apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bawa-bawa. Dan itu mengundang kita untuk khusyuk juga. Siapapun akan memandang orang ini meremehkan apa yang dia lakukan. Kalau pakaian ini aja. Lain cerita kalau memang bajunya hilang, kebakaran, misalnya. Tapi semiskin-miskinnya orang kalau kebakaran pastilah dia pakai. Cukup begitu. Kalau mau menunaikan. Baik, ada lagi Bapak-bapak? Tanya? Baik, cukup.
saya kira untuk malam ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.